Udin. Tolong, Udah, itu pesan anak kan? saya, Bang. Tadi gua ngeliat ini semuanya anak-anak nyetor duit ke lu. Gambarnya pun ada di sini. Bantu saya, Bang. Saya mohon, Bang. Bantu saya. Salah laki lu. Salah laki lu yang udah ngejual anak lu sendiri. Anak lu udah bahagia, sekarang udah. Dia di mana, Bang Bulu? Dia sama orang Dia di kaya mana? sekarang. Dia udah bahagia. Kaget Ibu Yani di sini. Dia ternyata anaknya ini jadi sama mantan suaminya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya anak lu udah gua 10 juta Astagfirullahaladzim, sama orang Bang. kaya. Itu anak saya, Bang. Kamu nggak ada hak untuk... Kan gua udah bilang. Tapi itu anak saya. Gua udah anak lu 10 juta sama orang kaya. Siapa orangnya, Pak? Jimmy, Ini siapa, Bang? laki lu kenal itu Juragan Mas, orang Ini paling tetangga kaya. rumah saya. Iya. Jadi ternyata Farhan itu memang bener ke Buluk dan Buluk lagi Farhan ini ke Pak Jimmy. Kaget di situ Ibu Yani. Bisa kita... Sana, pergi. Udah. Saya ngelahirin dia. Saya sempat membesarkan dia. Terus sekarang anak saya nggak tahu diri sekali, Bang Buluk itu. Ini udah jelas-jelas kriminal, tapi nggak ada yang laporin. Ini kan bahaya. Bahkan Bu Yani ini sudah tahu kalau Buluk ini sering sekali anak, tapi dia nggak melaporkan. Dan ini nggak bisa dibiarin. Akhirnya kita coba berusaha tenangkan Ibu Yani di situ. Kita berusaha cari anaknya ini semaksimal mungkin. Saya khawatir, Bang, kalau saya belum ketemu sama Farhan, saya masih khawatir. Saya takut dia kenapa-kenapa. Coba. Kita coba cari aja. Saya khawatir, Mas. Ibu kenal sama Jimmy? Khawatir. Saya kenal sama Jimmy, dia tetangga Dia rumah Juragan saya. Mas emang? Iya, dia Juragan Mas. Oke, kita coba cari Pak Jimmy ya. Iya, Mbak. Nggak selama ini sama ibu gimana orangnya? Dia itu nggak punya anak, Mas. Dia itu sayang sama anak-anak. Dia orangnya baik, Mas. Ya ibu kalau ibu bilang Pak Jimmy orangnya baik, ya mungkin setidaknya kan ibu bisa tenang di sini. Mas, tapi itu anak saya, Mas. Saya mau hidup menderita pun nggak apa-apa, yang penting bersama dengan anak saya, Mas. Ya bu, maksud saya bukan begitu ibu. Kalau maksud saya ini, kalau emang Pak Jimmy itu orangnya baik, ya kan, setidaknya dia akan dididik dengan benar. Gak ada, Mas. Saya ini ibunya, Mas. Saya mau ketemu, saya mau hidup sama anak-anak saya. Saya nggak mau kita hidupnya terpisah, Mas. Bukan disayang sama ibu, maksudnya. Mudah-mudahan kondisi anak ibu itu baik-baik saja. Nanti kalau ibu mau minta anak ibu kembali, ada kemungkinan bisa kalau Pak Jimmy orangnya baik. Iya kan? Ya, makanya ibu. Mas, tapi anak saya itu dibeli, Mas. Saya punya uang dari mana buat tebus anak saya kembali, Mas? Kita coba dulu, mudah-mudahan Pak Jimmy bergerak hatinya, ya, untuk menyelesaikan masalah ini secara keluarga. Harapan saya besar hari ini saya bisa bertemu dengan anak saya, Mbak. Ternyata belum. Yaudah, yuk kita langsung ke tempatnya Pak Jimmy. Ya, ibu tahu tempat toko emas ya? Tahu, Mas. Oh yaudah kita ke toko emas ya. Yuk. Yaudah, ini kita udah sampai di tempat Toko emasnya, toko emasnya iya. Pak Jimmy. Kita langsung ke sana aja. Iya, Mas. Boleh. Oke, kita langsung ke sana. Tim coba cross check di sana, dapat informasi dari tim. Ada toko emas Sumatera katanya. Iya, anak ibu kan sama Pak Jimmy. Kita coba tanya sama Pak Jimmy, mudah-mudahan masih diasuh sama Pak Jimmy ya. Iya, Mas. Toko Sumatera katanya. Ini, Mas, tokonya. Nah, pas kita menuju ke toko itu, ada penjaganya di situ, ada yang jual. Nah, pas kita tanya, ada yang namanya Pak Jimmy yang punya toko emas ini.
Mereka kaget. Mereka bilang Pak Jimmy itu bukan yang punya, tapi pekerja di sini. Ibu kenal sama Farhan. Farhan kenal. Sekarang dia di mana, Bu? Enggak, ini ibu tadi bilang Pak Jimmy kerja di sini. Nah sekarang Pak Jimmy-nya mana? Pak Jimmy-nya udah nggak kerja lagi. Oh, udah nggak kerja lagi. Farhan, Bu, Farhan. Farhannya di mana? Ibu tahu terakhir Farhan kemana? Farhan gimana ya? Saya ibunya Farhan, Bu. Saya nyari Farhan. Nah, otomatis kan kalau Farhan kan sama Pak Jimmy pastinya kan, Bu, masih diasuh kan? Terakhir ibu lihat masih diasuh, masih. Berarti sama Pak Jimmy sekarang. Kurang tahu deh saya. Kalau untuk alamatnya Pak Jimmy, Ibu tahu? Dulu sih di Jalan Anggrek sih. Ini di Jalan Anggrek. Nah ini kan bertentangan sama alibi kita coba. Dapat informasi dari Buluk, Pak Jimmy ini adalah pengusaha emas. Kaya raya. Tapi dari pemilik toko emasnya sendiri, Pak Jimmy ini cuma pegawai. Dan kontrak gak jauh dari situ. Di daerah mana itu Jalan Anggrek? Kontrakannya daerah-daerah sini deh, sekitaran di sini. Oh sekitaran sini? Sekitaran sini ada namanya Jalan Anggrek, Ibu. Kalau nomornya kurang tahu saya. Yaudah kalau gitu kita coba aja ke sana ya. Terima kasih ya, Bu, ya. Tapi kondisinya sehat kan Farhan Ibu? Nggak kenapa-kenapa sehat Enggak kan? kenapa-napa, anaknya baik. Terima kasih ya. Gitu ya. Ya makasih banyak Ibu ya. Makasih banyak. Pak, makasih Pak ya. Ya Bu, yuk kita coba cari ke Jalan Anggrek ya. Pas kita mau keluar dari pasar tersebut, didatengin sama bapak-bapak. Dari siapa? Bapak siapa? Enggak pas mau nyari siapa? Nah gue bingung dong, bapak ini siapa? Awalnya gue curiga, kenapa bapak ini tiba-tiba nongol? Enggak, kita mau cari Pak Jimmy atau Farhan. Oh, Apa siapa? Pak Jimmy. Pak Jimmy di komplek Ciplek sana. Hah? Di mana Pak? Maaf. Sana komplek Ciplek. Oh, bapak kenal? Kenal, tahu semua sini. Pak Jimmy yang kerja di sini? Iya. Ternyata orang ini salah satu temennya Pak Jimmy. Nah terus kemana Farhan? Dia punya anak kecil namanya Farhan nggak? Pernah sih lihat di bawah anak kecil. Kayaknya sih sakit sih anak itu. Kita tercengang semuanya, kita kaget. Sakit apa, Pak? Makanya coba, Neng mas, sana aja mas, sekalian aja sana tanyain. Sakit anaknya? Kelihatannya sakit. Ya udah kalau kita coba aja cek. Iya, Mas. Ke kanan, kan ada pertigaan, belok kiri. Ini ke kanan, ada pertigaan belok kiri ya. Ah, belok kiri. Ya, makasih Bang ya. Iya, Kita iya. langsung ke sana ya. Makasih Bang ya. Makasih ya, Pak ya. Ya. Ku pikir ini hanya mimpi. Ibu, kenapa kita Saya nggak coba langsung cari? khawatir. Tadi katanya anak saya sakit, Mas. Ya mungkin pas ketemu sama Saya Bapak. takut dengan kondisi anak saya nantinya, Mas. Saya mau ketemu dia dalam keadaan sehat. Ibu jangan nangis. Ntar pasti kita bakal ketemu sama kakak Farhan. Mungkin ini semua salahku. Shock, sedih, khawatir, campur jadi satu di sini. Ibu Yani nangis, dia nggak tega kalau ternyata anaknya bener sakit. Kenapa hidup saya seperti ini? Saya capek, Mas. Saya berjuang untuk anak-anak, ditinggal suami. Saya berusaha selama ini bagaimana saya bisa ketemu sama anak saya. Sakit hati saya kalau dengar anak saya sakit, Mas. Mbak, bantu saya, Mbak. Hari berat hati ini melihatmu dengan Ya mungkin yang dimaksud sama Bapak tadi itu Pak Jimmy-nya yang sakit, bukan Farhan. Mungkin dia salah persepsinya. Iya, Mas. Ya mudah-mudahan ya sehat ya. Semoga hari ini kita bisa Farhan ya. ketemu sama Farhan ya, Ya, Mas ya. Yuk tim tolong bantu coba cari ya ke Jalan Kita cari Anggrek. kakak ya. Ya, segera gitu. Yuk kita tanya sebelah sana yuk. Iya, Mas. Kita tanya dulu ya. Kita menuju ke kontrakannya Pak Jimmy, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya sampai tanya sama warga di situ. Jimmy Pak, yang kerja di toko emas ini di pasar? Di mana Pak? Kat,
Nah, Oh iya, ya makasih Bang ya. Iya. Yuk kita ke arah sana ya. Makasih banyak Bapak. Iya Ibu, permisi Ibu. Permisi Bu. Kita mau nanya rumah kontrakannya Pak Jimmy tau? Oh iya Pak, di sini Pak. Di mana? Oh di sini. Oh sebelah ini. Tapi kemarin anaknya sakit parah. Siapa Mbak? Farhan? Iya. Dibawa ke rumah sakit sama Pak Sakit Jimmy. Mbak. Dia udah dibawa ke rumah sakit. Iya, Sakit parah, sakit apa? demam. Tapi parah kok. Kaget ini semuanya. Apalagi Ibu Yani. Di rumah sakit mana tadi Ibu? Mas, kita ke rumah sakit, Mas. Ya coba kita. Mbak, Ibu kita ke baru rumah terima kasih sakit. banyak Bu ya. Yuk kita coba ke rumah sakit aja. Ya mari Ibu. Dia nangis sepanjang perjalanan menuju ke rumah sakit. Dia bilang dia nggak tega kalau anaknya harus sakit. Harusnya dia yang sakit, bukan anaknya di situ. Saya mau ketemu sama Farhan sekarang. Saya khawatir, Mbak. Ya Allah, sakit apa Farhan ini? Sampai dibawa ke rumah sakit itu berarti parah banget, Mbak. Saya khawatir, saya takut dia kenapa-kenapa. Dia nangis sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya, ini baru saja kita keluar dari kompleknya Pak Jimmy. Tiba-tiba. Itu Pak Jimmy, Pak. Stop. Yang mana? Yang itu? Iya, Yang pakai peci itu? Iya, itu Pak Jimmy. Pak, berhenti Pak. Berhenti Pak. Pak Jimmy, Pak. Bener yakin? Iya, itu Ayo, Pak turun. Jimmy. Ayo, turun. Buru-buru Ibu Yani keluar di situ. Dia lari sekenceng-kencengnya. Dia samperin Pak Jimmy dan ternyata waktu deket di tempatnya Pak Jimmy, dia langsung teriak di situ. Kenapa ini? Saya Bu Yani, Pak. aduh Bu Yani kemana aja Bu Yani? Farhan kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Farhan saya. Ibu minta maaf. Sakit apa ini Pak? Dia demam tinggi, panas badannya. Saya sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi Farhan, Ibu minta maaf. Dia cerita bahwa dia berusaha untuk mengantar Farhan ke rumah sakit. Dia berusaha sekuat tenaga, dia jual semua yang dia punya untuk berobat Farhan selama ini. Farhan maksudnya apa ini Pak? Sakit Bang maksudnya. jadi sakit. Terus dokter bilang ini udah telat katanya. Hah? Bapak bawa ke tempat telat karena Telat gimana Pak? ya saya telat mungkin karena sakit udah parah. Jadi ini maksudnya? Ya. Innalillahi wa inna Ibu minta maaf, nak. Saya sempat cari rumah ibu tadi nggak pernah ketemu. Bang Beno juga gitu. Bang Beno nggak pernah kasih nomornya. Saya mau hubungi ibu. Anak yang selama ini dicari-cari sama Ibu Yani ternyata terkulai lemas di gendongan Pak Jimmy di situ. Pak Jimmy juga minta maaf katanya. Dia nggak bisa berbuat banyak karena dia udah nggak punya apa-apa. Ini baru berarti bang tinggalnya Iya, baru tadi jam 4 sore. Ya baru aja. Maafin Bu ya, saya nggak bisa berbuat yang lebih baik dari ini Bu. Maafin saya. Ibu, yuk kita angkat Ibu, yuk kasih Ibu di sini jenazahnya Ibu, yuk. Ingin kau sadari berat hati ini. Sebagai orang tua, kalau kita ada masalah dengan suami kita, dengan istri kita, tolong selesaikan masalahnya baik-baik. Jangan sampai di hadapan anak kita, atau jangan sampai anak menjadi korban. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan Ibu Yani bisa ikhlas, ya, bisa semangat untuk terus mencari nafkah,
buat anaknya yang masih kecil. Ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah atas semua kejadian ini. Farhan, Ibu minta maaf. Ibu nggak bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Farhan, bangun sayang.